Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Latif, nomor urut 28, ingin menyelesaikan tugas telaah dengan tugasnya yaitu membuat video analisis dari 30 soal yang ada di PDF yang telah dikirimkan oleh Bapak Musnawi. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apakah CP secara jelas menyatakan apa yang murid mampu lakukan dengan bahasa Arab? Jawaban saya ya. CP itu dirumuskan itu sebagai deskriptor performa, bukan hanya sekedar daftar materi. Terus yang kedua, apakah fokus CP berada pada penggunaan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna? Jawabannya adalah ya, karena bahasa dalam CP dipahami sebagai alat tindakan sosial untuk mengelola makna. Lalu yang ketiga, apakah unsur linguistik atau kosakata qaid itu hadir sebagai pendukung, bukan tujuan utama? Jawabannya adalah ya, karena unsur kebahasaan adalah sumber daya atau research untuk mencapai performa komunikasi. Terus yang nomor 4, apakah CP merepresentasikan kemampuan yang bertahan lama? Ya, karena menurut saya fokus pada kompetensi yang tetap berguna bagi murid di masa depan, bukan hanya sekedar hafalan. Yang nomor 5, apakah CP merepresentasikan satu tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna? Ya, CP menggambarkan performa dalam situasi komunikasi yang lengkap, seperti misal merepresentasikan gagasan gitu. Terus yang nomor 6, apakah CP menghindari pemisahan mekanis kayak menyimak, terus berbicara yang tidak alami? Itu iya, CP mengintegrasikan elemen-elemen tersebut dalam tindakan berbahasa yang fungsional. Terus yang nomor 7, apakah keterampilan bahasa muncul secara terpadu dalam suatu tindakan komunikasi? Ya, misalnya elemen menulis dan mempresentasikan atau menggabungkan produk tulisan dan produk tulisan. Lalu yang ke-8, apakah CP mencerminkan tindakan berbahasa yang mencakup resepsi, produksi, interaksi, dan mediasi? Ya, keempat dimensi ini adalah pilar utama dalam kurikulum bahasa yang selaras dengan CEFR. Terus yang ke-9, apakah CP menggambarkan aktivitas komunikasi nyata, bukan sekedar tugas kelas gitu aja? Ya, CP itu diarahkan pada penggunaan bahasa dalam kehidupan sosial dan akademik. Terus yang ke-10, apakah CP memungkinkan pengguna berbagai jenis teks, tulisan multimodal? Ya, CP mencakup pemahaman teks hingga penggunaan media visual atau pemirsa. Terus yang ke-11, apakah CP itu menyebutkan konteks bahasa secara jelas? Ya, konteks seperti lingkungan sekolah atau mungkin kajian keislaman itu selalu disebutkan secara eksplisit. Terus, apakah konteks tersebut menggambarkan suatu situasi komunikasi? Ya, bukan sekedar tema. Itu iya, itu menekankan pada di mana dan untuk apa itu bahasa digunakan. Terus yang nomor 13, apakah konteks membantu menentukan fungsi komunikasi dan ragam bahasa? Ya, karena membedakan penggunaan ragam bahasa formal dan akademik sosial. Nomor 13, apakah konteks membantu menentukan fungsi komunikasi dan ragam bahasa? Itu jawabannya tuh iya, karena membedakan penggunaan ragam bahasa formal akademik dan sosial harian. Terus yang nomor 14, itu apakah CP menunjukkan tingkat kompleksitas yang sesuai dengan fase AF? Itu jawabannya ya,
terlihat dari gradasi teks sederhana ke teks analitis dengan kompleksitas menengah. Terus yang nomor 15, apakah terdapat kemajuan atau progression kemampuan dari fase sebelumnya? Itu jawabannya adalah ya. Struktur CP itu dibangun secara berkesinambungan atau learning progression. Nomor 16 itu apakah kompleksibilitas terlihat pada panjang teks dan kedalaman makna? Itu jawabannya adalah ya. Fase tinggi atau EF itu menuntut analisis antar gagasan dan penalaran teks. Lalu yang nomor 17 itu apakah CP menuntut ketepatan sosiolinguistik atau kesantunan? Itu iya. Itu melibatkan kesesuaian gaya bahasa dengan lawan bicara atau konteks sosial. Lalu yang nomor 18 itu apakah CP menuntut kemampuan pragmatik untuk pencapaian tujuan? Itu iya. Fokus pada efektivitas penyampaian pesan agar dipahami secara cepat. Terus yang nomor 19 itu apakah CP memberikan ruang bagi strategi komunikasi? Itu jawabannya ya. Kemampuan memanfaatkan petunjuk konteks untuk menafsirkan makna yang tersirat. Lalu yang nomor 21, apakah CP menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati? Itu iya. Contohnya seperti mengidentifikasi atau membandingkan, menyusun, terus merepresentasikan. Terus apakah redaksi CP dari penyebutan metode pengajar atau aktivitas guru? Ya, CP itu murni dia mendeskripsikan hasil belajar murid atau student center. Nomor 23, apakah satu pernyataan CP itu mengandung satu kesatuan capaian utama? Ya, untuk menjaga fokus assessment agar tidak bias. Terus yang nomor 24, apakah CP relevan dengan kebutuhan akademik dan sosial murid madrasah? Itu iya. Itu CP itu menghubungkan kemampuan bahasa dengan literasi keislaman. Lalu yang nomor 25, apakah CP mendukung penguatan literasi dan karakter moderasi beragama? Itu iya. Itu terlihat pada bagaimana CP itu menuntut membaca analitis, reflektif, dan bertanggung jawab. Terus yang nomor 26, apakah CP itu memberikan fleksibilitas bagi guru untuk pengembangan materi? Itu iya. Sebagai standar makro, guru itu bebas menentukan fokus spesifik sesuai kondisi madrasah. Lalu yang nomor 27, apakah CP menggambarkan profil pembelajaran mandiri? Ya, CP menuntut tanggung jawab intelektual dalam setiap performa bahasa. Terus yang nomor 28, apakah terdapat keterkaitan yang logis antara elemen dalam satu fase? Iya, elemen menyimak, mendukung, berbicara, dan membaca, mendukung, menulis. Terus yang nomor 29, apakah CP mudah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang terukur? Ya, karena deskriptornya sudah berbasis performa nyata. Lalu yang terakhir nomor 30 itu apakah secara keseluruhan CP itu mencerminkan visi pembelajaran mendalam atau PM? Itu iya. Fokus pada pemahaman bermakna, analisis, dan transfer pengetahuan ke konteks baru. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.